Hai teman catatan lelaki sunyi, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ngomong-ngomong, masih ingatkah kalian dengan benda legendaris berwarna orange yang sering kita jumpai di pinggir jalan era 90-an? Ya betul sekali, kotak pos. Surat yang menjadi saksi bisu kisah cinta anak sekolah zaman dulu. Bayangkan saja dulu, sebelum ada smartphone dan media sosial seperti sekarang, mengirim surat adalah cara paling romantis untuk menyampaikan perasaan kepada gebetan atau pacar. Melalui kotak pos itulah surat-surat cinta itu dikirimkan. Nah, penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kotak pos berwarna orange dengan tulisan Pos Indonesia yang mencolok memang menjadi salah satu ikon penting bagi generasi 90-an, terutama bagi anak-anak sekolah yang sedang dilanda asmara. Siapa yang tidak kenal sensasi deg-degan saat menulis surat cinta di buku tulis, lalu memasukkannya ke dalam amplop putih polos atau bahkan amplop bergambar kartun favorit, kemudian berjalan menuju kotak pos terdekat. Rasanya seperti misi rahasia yang harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh guru atau orang tua. Apalagi kalau sampai isi suratnya bocor, wah bisa-bisa malu seumur hidup. Ada hal unik lainnya dari ritual mengirim surat lewat kotak pos ini, yaitu tentang strategi. Waktu pengiriman biasanya anak-anak sekolah akan memilih waktu-waktu tertentu untuk mengirim surat, entah itu sepulang sekolah atau saat sore hari menjelang maghrib. Tujuannya tentu saja agar tidak ketahuan dan juga supaya suratnya cepat sampai ke tangan penerima, karena petugas pos biasanya sudah punya jadwal rutin untuk mengambil surat-surat dari kotak pos setiap harinya. Kadang-kadang ada yang sampai bolak-balik ke kotak pos hanya untuk memastikan bahwa suratnya benar-benar sudah masuk ke dalam kotak lucu ya. Tapi itulah kenyataannya. Selain sebagai tempat mengirim surat cinta, kotak pos juga sering menjadi lokasi janjian antara dua insan yang sedang dimabuk asmara. Bayangkan saja, mereka yang belum punya handphone pasti menggunakan surat sebagai alat komunikasi utama. Kadang-kadang isi suratnya berisi ajakan untuk bertemu di suatu tempat pada hari tertentu, atau sekadar curhat tentang kegalauan hati dan perasaan yang sulit diungkapkan secara langsung melalui percakapan. Walaupun cara ini terkesan kuno, tapi justru itulah yang membuatnya begitu istimewa. Karena setiap kata yang ditulis di surat pasti dipikirkan matang-matang. Tidak seperti chat di media sosial yang seringkali spontan tanpa dipikir panjang. Tidak hanya itu saja, kotak pos juga menjadi tempat pelarian bagi mereka yang ingin mengekspresikan perasaannya secara anonim. Pernah dengar istilah surat cinta tanpa nama pengirim? Ya, fenomena ini cukup populer di kalangan anak sekolah zaman dulu. Biasanya surat tersebut berisi ungkapan cinta atau pujian yang ditujukan kepada seseorang, tapi tanpa menyebutkan identitas pengirim. Tujuannya tentu saja agar tidak malu jika ternyata perasaannya tidak terbalas. Namun bagi penerima surat jenis ini pasti merasa penasaran siapa gerangan orang yang mengirimkan surat tersebut, sehingga muncul teka-teki yang seru di antara teman-teman sekolah. Ketika membahas kotak pos, kita juga tidak bisa melupakan peran petugas pos yang selalu datang tepat waktu dengan seragam coklatnya. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan setiap surat sampai ke alamat tujuan dengan selamat. Entah itu surat cinta dari seorang siswa kepada pujaan hatinya, atau surat keluarga yang berisi kabar dari kampung halaman petugas pos.
selalu bekerja dengan dedikasi tinggi. Meskipun teknologi sudah berkembang pesat, hingga saat ini profesi petugas pos tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, terutama bagi mereka yang pernah merasakan indahnya menunggu surat datang di pagi hari. Bagi generasi 90-an, kotak pos bukan hanya sekadar tempat untuk mengirim surat, melainkan juga simbol dari sebuah era di mana segala sesuatunya masih dilakukan dengan cara manual dan penuh kesabaran. Tidak ada notifikasi instan atau chat yang bisa dibaca kapan saja. Semua harus menunggu dengan sabar hingga surat benar-benar sampai di tangan penerima. Dan ketika surat itu akhirnya tiba, rasanya seperti mendapatkan hadiah yang sangat berharga, karena setiap kata yang tertulis di dalamnya adalah hasil dari pemikiran dan perasaan yang tulus dari sang pengirim. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan kotak pos mulai tergeser oleh kemajuan teknologi. Sekarang orang lebih memilih mengirim pesan melalui aplikasi chatting daripada menulis surat dan memasukkannya ke kotak pos. Meskipun begitu, bagi mereka yang pernah merasakan sensasi mengirim surat lewat kotak pos pasti akan selalu merindukan momen-momen tersebut, karena di balik setiap surat yang dikirimkan tersimpan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan, entah itu tentang cinta monyet masa sekolah, persahabatan yang erat, atau bahkan rasa rindu kepada keluarga yang tinggal jauh. Sekarang mungkin kotak pos sudah jarang ditemui di pinggir jalan, digantikan oleh layanan pengiriman modern yang lebih praktis dan cepat. Namun bagi generasi 90-an, kotak pos akan selalu menjadi bagian dari memori masa kecil yang penuh warna dan makna, karena di sanalah mereka belajar tentang arti kesabaran, menunggu tentang bagaimana cara menyampaikan perasaan dengan tulus, dan tentang bagaimana sebuah benda sederhana bisa menjadi saksi dari banyak kisah hidup yang tak terlupakan. Jadi teman-teman, apakah kalian termasuk salah satu orang yang pernah mengirim surat lewat kotak pos di era 90-an? Jika iya, ceritakanlah pengalaman kalian di kolom komentar, karena setiap cerita pasti memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri, dan siapa tahu dari cerita kalian kita bisa bernostalgia bersama, mengenang masa-masa indah yang pernah kita lalui bersama-sama. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Catatan Lelaki Sunyi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya, karena masih banyak kenangan masa kecil yang ingin kita ulas bersama-sama agar nostalgia ini bisa terus hidup di hati kita semua. Apakah kalian tahu bahwa dulunya ada tradisi unik di kalangan anak sekolah yang sering disebut sebagai perang surat? Ya, fenomena ini terjadi ketika dua kelompok siswa saling mengirim surat tantangan atau ejekan melalui kotak pos. Biasanya surat-surat tersebut berisi sindiran halus atau tantangan untuk bertemu di lapangan sekolah setelah pulang sekolah. Meskipun terdengar konyol, tapi perang surat ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik antar teman sebaya tanpa harus melibatkan kekerasan fisik, karena semua dilakukan melalui tulisan yang terkadang diselingi humor dan guyonan khas anak sekolah. Selain itu, kotak pos juga menjadi tempat favorit untuk berbagi rahasia antara sahabat dekat. Bayangkan saja saat jam istirahat sekolah, dua orang sahabat duduk berdua di bawah pohon, lalu menulis surat berisi curhatan tentang masalah pribadi atau rencana-rencana
gila yang ingin dilakukan bersama. Kemudian surat itu dimasukkan ke dalam kotak pos dengan tujuan rumah salah satu dari mereka agar bisa dibaca kembali di rumah saat suasana lebih tenang. Cara ini dianggap lebih aman daripada menulis di buku diary yang bisa saja dibaca oleh orang lain tanpa izin. Menariknya lagi, kotak pos juga menjadi sumber inspirasi bagi para seniman muda. Zaman dulu banyak anak sekolah yang menggunakan surat sebagai media untuk mengekspresikan bakat menulis puisi atau cerpen mereka. Biasanya surat-surat tersebut dikirimkan kepada teman dekat atau bahkan kepada guru favorit sebagai bentuk apresiasi atas ilmu yang telah diberikan. Tidak jarang surat-surat ini berisi karya-karya yang cukup mendalam dan puitis, meskipun ditulis dengan gaya bahasa anak-anak yang masih polos dan lugu. Di sisi lain ada juga cerita lucu tentang kotak pos yang sering dijadikan tempat untuk menyembunyikan barang-barang penting seperti uang saku atau catatan rahasia karena dianggap aman dari pencurian. Siapa sangka bahwa kotak pos yang seharusnya digunakan untuk mengirim surat justru dimanfaatkan sebagai berangkas dadakan oleh anak-anak nakal yang ingin menyimpan barang-barang mereka dengan cara yang tidak biasa. Tentu saja hal ini sering membuat petugas pos kerepotan karena harus memilah-milah mana yang benar-benar surat dan mana yang hanya sampah atau barang tertinggal. Pernahkah kalian mendengar tentang fenomena surat balasan kosong? Ya, fenomena ini cukup populer di kalangan anak sekolah yang sedang galau karena cinta. Fenomena ini terjadi ketika seseorang mengirim surat cinta kepada pujaan hatinya namun tidak mendapatkan balasan sama sekali, alias surat balasannya kosong atau bahkan tidak ada balasan sama sekali. Kondisi ini seringkali membuat si pengirim surat merasa kecewa dan galau berhari-hari karena merasa perasaannya tidak terbalas. Padahal bisa jadi penerima surat hanya malu atau bingung bagaimana cara membalasnya. Selain itu, ada juga cerita tentang kotak pos yang sering dijadikan tempat untuk meninggalkan pesan-pesan motivasi bagi orang yang tidak dikenal. Fenomena ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda yang ingin menyebarkan kebaikan. Dengan cara yang unik, mereka menulis pesan-pesan positif seperti tetap semangat ya, atau hari ini pasti lebih baik dari kemarin, lalu memasukkannya ke dalam kotak pos dengan harapan pesan tersebut akan dibaca oleh seseorang yang membutuhkan dukungan moral. Cara ini dianggap cukup efektif untuk menyebarkan kebahagiaan, meskipun tidak tahu siapa yang akan membacanya. Apakah kalian tahu bahwa dulu ada juga tren mengirim surat kepada diri sendiri? Fenomena ini cukup unik karena seseorang menulis surat untuk dirinya sendiri di masa depan, lalu memasukkannya ke dalam kotak pos dengan alamat rumahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk membaca kembali surat tersebut beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian sebagai bentuk refleksi diri tentang apa yang sudah dicapai atau apa yang masih menjadi impian. Cara ini dianggap cukup efektif untuk memotivasi diri agar terus berusaha mencapai tujuan hidup. Namun di balik semua kenangan manis tentang kotak pos, ada juga cerita sedih yang tidak bisa dilupakan, misalnya tentang surat yang tidak sampai karena alamat yang salah atau hilang di tengah perjalanan. Hal ini seringkali membuat kekecewaan mendalam, terutama jika surat tersebut berisi kabar penting atau ungkapan perasaan yang sangat mendalam.
Bayangkan saja bagaimana rasanya menunggu balasan surat yang tidak kunjung datang hanya untuk mengetahui bahwa surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan penerima karena kesalahan teknis. Meskipun begitu, kotak pos tetap menjadi simbol dari sebuah era yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan, di mana segala sesuatunya dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Tidak ada yang instan. Semua butuh proses, dan waktu itulah yang membuat kenangan tentang kotak pos begitu berharga. Karena di balik setiap surat yang dikirimkan tersimpan cerita-cerita yang tidak akan pernah terlupakan oleh generasi 90-an.